Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Bimbel Reski. Nah, adik-adik sudah pada tahu kan kalau TKA sudah semakin dekat waktu pelaksanaannya nih. Semoga adik-adik semuanya sudah mulai mempersiapkan TKA ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu soal TKA peminatan fisika yang sesuai dengan kisi-kisi Kemendikbudristek bersama saya Kefri, Tentor Fisika Bimbel SG. Oke, mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, soal ini konsepnya berkaitan dengan dinamika gerak melingkar. Soalnya adalah gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya selalu menuju pusat lintasan lingkaran yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Gaya ini tidak menambah atau mengurangi besar kecepatan linier, tetapi mengubah arah gerak benda sehingga benda tetap bergerak mengikuti lintasan melingkar. Sebuah sepeda motor melaju di lintasan berbentuk lingkaran datar dengan jari-jari tertentu. Pengendara berusaha mempertahankan kecepatan motor agar tetap stabil. Gaya gesek antara ban dengan aspal bertindak sebagai gaya sentripetal. Nah, di sini sudah disiapkan ada 4 pernyataan yang nanti kita akan buktikan benar atau salah. Ya baik, jadi soal ini terkait dengan gaya sentripetal ya. Nah, kita tahu bahwa setiap benda yang bergerak melingkar atau melintasi sebuah tikungan yang melengkung, tentu ada sebuah gaya yang akan terus menjaga setiap benda itu untuk terus mantap ya melintasi tikungan tersebut ya. Nah, gaya itu adalah gaya sentripetal ya. Namun ya, sebenarnya pada saat benda ini bergerak ya, benda ini cenderung akan selalu bergerak linier gitu ya. Jadi sebenarnya pada saat dia melintasi lintasan yang melengkung ini, ada sebuah gaya yang akan cenderung mendorong benda ini untuk terus selalu bergerak linier ya. Nah, gaya itu adalah gaya sentrifugal namanya ya. Nah, arahnya selalu menjauhi pusat ya, pusat dari lintasan melengkungnya gitu ya. Biasanya disimbolkan dengan simbol Fs. Ya, di sini arahnya kita sudah dibuatkan ya, menjauhi lintasan. Simbolnya biasanya adalah Fs ya. Jadi Fs-nya adalah gaya sentrifugal. Namun gaya sentrifugal ini akan selalu dilawan oleh gaya sentripetal ya, yang arahnya selalu menuju ke pusatnya seperti itu. Nah, gaya sentripetal ini bentuknya nanti bisa berupa gaya gesekan atau gaya gesekan statis ya, ketika benda melintasi tikungan yang datar ya, di lintasan yang kasar, atau bisa juga gaya tegangan tali ketika benda itu terhubung menggunakan tali ya. Nah, gaya sentripetal inilah yang akan menjaga ya agar suatu benda yang melintasi sebuah tikungan ya atau lintasan yang melengkung itu mantap melintasi lintasan melengkung tersebut ya. Baik, nah di sini digambarkan arahnya menuju ke pusat ya, simbolnya karena di sini katanya gaya gesek bertindak sebagai gaya sentripetal, maka ini kita simpulkan dengan gaya gesekan statis atau Fs ya. Gitu. Nah, ini merupakan arah dari kecepatan linier benda ya, yang cenderung nanti akan bergerak lurus ya. Jadi arahnya nanti akan lurus seperti ini. Simbolnya adalah V. Ini merupakan kecepatan linier benda ya. Nah, pada saat melintasi tikungan tentu kita akan mengatur kecepatan linier ya, agar besar gaya sentripetalnya juga dapat dapat kita jaga ya, sehingga nanti kita bisa dapat melintasi tikungan itu dengan aman ya, seperti itu. Nah, misalkan jari-jari dari lintasan ini adalah R di sini ya. Nah, sebelum kita bahas 4 pernyataan ini, kakak akan berikan dulu persamaan dari gaya sentripetal ini ya. Apa rumusnya? Jadi Fs ya, atau gaya sentripetal, atau bisa juga gaya sentrifugal juga sama ya gitu. Rumusnya itu adalah massa dikali kuadrat kecepatan linier dibagi dengan jari-jari lintasan ya. Nah, jadi Fs sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R ya. Nah, coba kita akan buktikan pernyataannya. Kita mulai dari pernyataan 1 ya. Nah, di pernyataan 1 ini disebutkan bahwa jika kecepatan motor ditingkatkan, maka gaya sentripetal yang dibutuhkan akan semakin besar. Ya, kita lihat dari persamaannya bahwa gaya sentripetal ini berbanding lurus dengan kuadrat kecepatannya ya. Jadi terlihatkan dari rumus ini bahwa Fs ya, ini dia berbanding lurus sama kuadrat dari kecepatan ya, seperti itu.
Oh ya, sebelum kita bahas pernyataan satu ini juga kakak akan sampaikan bahwa ya kondisi dari apa namanya resultan gaya yang bekerja pada benda atau pada motor ini ya yang bergerak menikung ini kan nanti dia berlaku hukum 1 Newton. Kenapa? Karena arah gayanya ini nggak searah sama arah gerak linearnya ya, atau selalu tegak lurus dengan arah gerak linier ya. Bisa dilihat kan arah gaya sentripetal sama sentrifugal ini arahnya bisa dikatakan ini arah sumbu X-nya gitu ya. Kemudian arah linearnya itu kan arahnya itu tegak lurus dengan arah F-nya ya, sehingga kita bisa kategorikan gerak benda arah gayanya itu berlaku hukum Newton pertama ya, hukum Newton 1 ya, sehingga kita bisa tuliskan nanti resultan gaya pada lintasan melengkung ya yang digambarkan dengan arah Fs sama Fs gaya sentrifugal dan gaya sentripetalnya ini adalah berlaku hukum 1 Newton ya, jadi sigma F sama dengan 0 ya. Nah, di sini arah gayanya berlawanan arah, jadi kita bisa buat Fs ya gaya gesekannya minus gaya sentrifugalnya sama dengan 0 ya, tinggal dipindah ruaskan min Fs ke ruas kanan, jadi dapatlah Fs ini sama dengan gaya sentrifugalnya ya. Itu jadi Fs-nya ini yang bertindak sebagai gaya sentripetal itu persamanya sama dengan gaya sentrifugalnya, yaitu M dikali V kuadrat bagi dengan R ya. Gitu. Nah, sekarang kita buktikan pernyataan 1 ya. Nah, di sini disebutkan bahwa katanya jika kecepatan motor ditingkatkan, gaya sentripetal yang dibutuhkan akan semakin besar, ya. Nah, terlihat dari pernyataan 1, dari rumusnya maksudnya dari rumusnya, terlihat dari rumusnya bahwa V ini kan berbanding lurus, Fs berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan, ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa Fs berbanding lurus dengan V kuadrat, ya, seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya ketika kecepatannya kita tingkatkan, maka gaya sentripetal pun juga akan semakin besar ya. Karena hubungan berbanding lurus kan seperti itu. Sehingga diperoleh bahwa ketika V-nya kita tingkatkan, ya V semakin besar, maka Fs juga akan semakin besar ya. Jadi dibutuhkan gaya sentripetal yang lebih besar juga untuk menjaga keseimbangan atau menjaga motor itu bisa mantap melintasi tikungan ya. Oke, jadi pernyataan 1 benar ya. Jika V semakin besar ya, maka Fs juga akan semakin besar ya. Gitu. Oke, lanjut pernyataan kedua. Pernyataan kedua ini adalah jika jari-jari lintasan diperbesar, maka gaya sentripetal yang dibutuhkan akan semakin kecil ya. Nah, ini hubungan antara gaya sentripetal dengan jari-jari lintasan ya. Terlihat dari soalnya bahwa gaya sentripetal itu selalu hubungannya berbanding terbalik dengan ini ya, jari-jari lintasan ya. Gitu ya. Jadi Fs ya, kita bisa tuliskan ini sebanding dengan 1/R ya. Nah, artinya apa? Ketika jari-jari lintasannya ini semakin besar, maka kita butuh gaya sentripetal yang semakin kecil ya. Namun sebaliknya, jika jari-jari lintasannya semakin kecil, maka kita membutuhkan gaya sentripetal yang semakin besar ya untuk mempertahankan motor ini agar mantap melintasi tikungan tersebut ya. Nah, sehingga diperoleh karena R-nya diperbesar jari-jarinya, kita dapatkan ketika R semakin besar, maka nanti gaya sentripetalnya akan semakin kecil ya. Gitu. Ya, berarti benar ya pernyataan kedua bahwa jika R semakin diperbesar, maka gaya sentripetalnya akan semakin kecil ya. Lanjut pernyataan ketiga. Nah, jika massa motor dan pengendara diperbesar tanpa mengubah kecepatan dan jari-jari, ya gaya sentripetalnya ini akan tetap ya. Nah, di sini hubungannya antara massa dengan gaya sentripetal ya. Kenapa? Karena kecepatan sama jari-jarinya katanya dibuat konstan ya. Nah, terlihat dari rumusnya bahwa M sama Fs ini juga sebanding ya, atau berbanding lurus. Jadi kalau kita tuliskan Fs ini sebanding dengan M ya. Artinya juga sama, ketika massanya kita perbesar, maka kita butuh
ketika diperbesar gaya Fs-nya juga akan semakin besar ya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau M-nya semakin besar, maka kita butuh gaya sentripetal yang semakin besar juga ya. Itu untuk melintasi tikungannya ya gitu. Nah, dengan catatan ya di sini kecepatan linier sama jari-jarinya harus konstan ya, benar ya, sesuai dengan pernyataannya. V ini akan tetap ya, V tetap di sini catatannya, V-nya tetap, V tetap ya, dan jari-jari juga tetap ya, jari-jari lintasannya ya. Nah, jadi ketika V sama R-nya tetap ya, dan massa diperbesar, maka gaya sentripetal juga akan semakin besar. Jadi pernyataan ketiga ini salah ya, karena disebutkan di sini gaya sentripetal katanya tetap, harusnya semakin besar ya. Jadi pernyataan ketiga ini salah ya, itu. Oke, lihat ya, hubungannya berbanding lurus ya, itu. Nah, kemudian terakhir yang keempat pernyataannya, gaya sentripetal tidak mempengaruhi arah gerak, hanya mempengaruhi besar kecepatan linier. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena gaya sentripetal itu dia mempengaruhi arah gerak ya. Dia mengubah arah gerak benda yang awalnya cenderung bergerak linier, sekarang dia bergerak melingkar ya. Namun dia tidak mempengaruhi besar dan kecilnya kecepatan linier ya. Jadi kecepatan linier akan selalu tetap ya, nggak akan berubah gitu. Dia cuma mengubah arah gerak dari benda tersebut ya. Jadi pernyataan keempat ini tentu salah. Nah, ini juga kan sudah sesuai dengan di soalnya ya, sudah disebutkan bahwa gaya ini katanya tidak menambah atau mengurangi besar kecepatan linier ya. Hanya ya, tapi mengubah arah gerak benda tersebut. Gitu ya. Jadi benar ya, pernyataannya salah ya. Oke, jadi Fs ini hanya mengubah arah gerak ya. Hanya mengubah arah gerak ya, tanpa mempengaruhi mengurangi ya, mengurangi atau menambah besar kecepatan liniernya ya. Ya, baik, jadi kesimpulan dari jawaban soal ini adalah benar-benar salah-salah ya. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari soal ini. Silakan adik-adik mencoba tipe soal yang sama seperti ini ya. Dan jika adik-adik senang dengan video ini, silakan like dan komen ya. Jika ada pertanyaan dan rekomendasi soal yang akan kakak bahas di video selanjutnya, silakan tinggalkan komentarnya di video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bimbel SG agar adik-adik tidak ketinggalan video-video pembahasan TK selanjutnya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.